Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Setiawan, NIM 3.33.23.18, kelas TK2D, absen 17. Di sini saya izin untuk mempresentasikan proyek saya yaitu untuk jam waktu sholat digital menggunakan Arduino. Baik, langsung saja. Di sini Arduino yang saya gunakan adalah Arduino Nano. Nah, untuk simulasinya di sini saya menggunakan software Proteus 8 Profesional. Nah, untuk di Proteus sendiri itu secara default belum ada eh, package Arduino. Jadi kita cari di komponen itu untuk defaultnya dari awal aplikasinya itu belum ada si Arduino-nya. Nah, jadi kita harus install dulu package Arduino. Nah, untuk cara installnya mungkin teman-teman dapat lihat di tutorial yang lain ya, cara install Arduino di Proteus. Nah, di sini saya anggap teman-teman sudah install Arduino-nya. Jadi di sini langsung saja Arduino Nano. Lalu di sini kita gunakan IC DS1307 yaitu untuk em, real time clock RTC ya teman-teman. Nah, lalu di sini kita ada pakai IC 74HC595. Nah, IC ini untuk driver si komponen ini. Komponen ini yaitu 7 segmen. Jadi si IC 74HC59 ini 595 ini itu gunanya untuk mengatur em, kita mau nampilin angka 1 atau angka 2 dan seterusnya gitu. Untuk mengatur si 7 segmen inilah. Nah, di sini untuk jam waktu sholat yang saya buat itu ada 3 fungsi. Kita sebut saja fungsi jam utama, lalu ada fungsi tanggal, lalu untuk kelima jam sholat ini kita sebut saja jam sholat. Nah, dari ketiga fungsi itu, maka kita gunakan 3 fungsi em, untuk mengatur si registernya. Nah, di sini yang pin 12, pin 11, dan pin 10 itu untuk fungsi jam utama. Nah, untuk pin D9, D8, D7 itu untuk fungsi jam sholat. Nah, yang terakhir pin D6, D5, D4 itu untuk fungsi tanggal. Nah, di sini untuk penyambungannya kita gunakan via label, jadi agar tidak terlalu banyak kabel yang ditampilkan. Nah, untuk caranya itu begini contohnya, kita sambungkan saja, kita seperti ini. Nah, kita klik pada kabelnya, kita edit untuk flash wire label. Misal kita ingin menyambungkan ke pin A1 misal. Nah, A1. Nah, di sini pin A1 kita definisikan saja. Atau di sini. Di sini pin kita edit juga wire labelnya itu A1. Nah, maka pin 9 ini akan terhubung dengan pin TX ini. Gitu untuk cara penyambungannya. Nah, lanjut. Sekarang kita coba ke sini. Mungkin teman-teman lihat ini agak rumit, tapi
Saya akan coba jelaskan sesingkat mungkin. Sebenarnya untuk rangkaian ini itu sama ya, sama ini tuh ini sama dengan yang ini. Jadi tinggal di copy saja. Yang berbeda itu hanya di bagian DS dan pin Q7. Q7 petik. Kenapa berbeda? Karena di sini untuk rangkaiannya yang paling awal itu kita hubungkan ke data underscore T. Nah, di sini data underscore T ya. Nah, untuk clocknya itu akan tampil hanya si segmen 7 segmen ini hanya akan tampil sampai digit 9 ya. Ini maksimalnya 0 hingga 9. Nah, ketika sudah sampai ke angka 9, maka clocknya itu akan diteruskan. Nah, cara meneruskannya itu di pin Q7 petik ini kita hubungkan ke em, driver selanjutnya, yaitu di pin DS kita hubungkan dengan label yaitu T1 dan di sini T1. Begitupun seterusnya. Jadi ini nyambung ke sini, dari sini juga nyambung ke sini, dari sini nyambung ke sini, dan seterusnya hingga ke yang terakhir itu yang bagian ini. Nah, begitu pula dengan jam utama, jam subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Cara kerjanya mirip seperti itu. Hanya saja kita kelompokkan menjadi 3 fungsi, yaitu jam utama, tanggal, dan jam sholat. Nah, untuk yang ini kan tadi menggunakannya data underscore T. Nah, untuk yang jam sholat, saya gunakan awalannya itu data underscore S. Nah, lalu untuk jam utama, awalannya itu adalah data. Nah, seperti itu. Baik, mungkin seperti ini saja untuk penjelasan rangkaiannya. Kita lanjut ke programnya. Nah, untuk programnya ada 2 library yang saya gunakan, yaitu wire.h dan library RTC Lab, yaitu real time clock untuk si DS1307-nya. Nah, lalu kita definisikan dulu untuk fungsi utama, yaitu fungsi pertama yaitu jam utama. Definisikan sesuai pin yang tadi kita buat, yaitu latch untuk pin 10, clock untuk pin 12, data pin 11, dan seterusnya untuk jam sholat dan tanggal. Nah, lalu kita definisikan juga untuk angka 0 itu yang menyala di segmen berapa, angka 1 itu berapa, angka 3 itu berapa, dan seterusnya. Jadi seperti ini. Nah, lalu di sini saya mendefinisikan waktu jam sholatnya itu manual sesuai jadwal yang saya lihat di internet untuk waktu sholat di Kota Purbalingga. Seperti ini. Nah, ini untuk settingan jam utamanya. Ada jam, menit, dan detik. Lalu di sini untuk jam sholat. Lalu di sini
Untuk tanggal, ada hari, bulan, dan tahun. Nah, untuk cara memasukkan program ini ke dalam Proteus, Arduino di dalam Proteus, nah kita compile dulu. Nah, setelah berhasil di-compile, kita scroll ke kanan, lihat bagian ini. Kita copy alamat ini, user ini, kita kopikan ke Arduino-nya. Klik, double klik, lalu di bagian program file, kita pastekan saja. Nah, lalu klik OK. Maka programnya sudah terupload ke Arduino. Jadi kita tinggal start simulasi dengan cara klik Run Simulation. Nah, begini hasilnya. Untuk jam utama, dari sebelah kiri itu ada jam, lalu yang tengah ada menit, lalu yang paling kanan itu detik. Lalu tanggalnya, tanggal 21 Desember 2024, untuk jam sholat subuh yaitu jam 4.06, lalu untuk sholat duhur jam 11.39, asar 15.06, maghrib 17.55, isya 19.12. Mungkin cukup sekian untuk review project jam sholat digital Arduino saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.